Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Selamat datang di Pots Papa, podcast Pengadilan Agama Palangkaraya episode pertama. Di sebelah saya sudah ada bintang tamu kita untuk podcast pertama ini. Beliau merupakan Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya, lahir di Banjarmasin, 18 Agustus 1968, berkuliah strata 1 pada Institut Agama Islam Negeri jurusan Pengadilan Agama, kemudian strata 1 Universitas PGRI Palangkaraya, jurusan Ilmu Hukum. Kemudian beliau juga pernah mengemban pendidikan program magister di Institut Agama Islam Negeri Antasari jurusan Bisnis Syariah. Beliau merupakan salah satu orang yang hebat bidang pengadilan agama. Beliau pernah bertugas sebagai Ketua Pengadilan Agama Pelaihari, Wakil Ketua PA Samarinda hingga jadi Ketua di PA Samarinda, dan kini beliau menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya. Langsung saja tanpa berpanjang lebar lagi kita sambut Bapak Haji Alfian SHMHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak. Selamat. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Baik, jadi untuk episode pertama dari Pots Papa ini Pak, Pots Papa merupakan podcast dari Pengadilan Agama Palangkaraya dalam rangka memberikan sosialisasi ilmu terkait dengan penyelenggaraan kewenangan di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Palangkaraya. Jadi Pak, untuk pertama nih kita buka percakapan dari sebetulnya pengadilan agama ini tuh punya kewenangan sebatas apa? Karena seperti yang masyarakat ketahui kan ada pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, bahkan ada pengadilan militer gitu. Jadi mungkin bisa disampaikan dulu sebenarnya kewenangan pengadilan agama itu terdiri dari apa-apa saja. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan bahwa pengadilan agama itu mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. Pengadilan itu terbagi kepada pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer. Kemudian bahwa pengadilan agama itu mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006. Bahwa pengadilan itu melayani perkara perkawinan, dispensasi perkawinan, wakaf, hibah, sedekah, zakat sampai ke ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Jadi semua sengketa yang berkaitan dengan perkawinan itu masuk perceraian, kemudian hibah, sedekah, wakaf, kemudian lagi sampai ke ekonomi syariah itu mempunyai kewenangan pengadilan agama. Jadi kalau misalnya di pengadilan agama itu Pak, kan namanya pengadilan agama ya, tapi ada batasan nggak sih Pak subjek yang dapat mengajukannya gitu? Apakah orang-orang dengan agama Islam khusus atau misalnya non-Muslim juga bisa gitu? Kalau perkara perceraian, apabila seseorang itu melakukan perkawinan di kantor urusan agama, melakukan perkawinan secara Islam, maka perceraiannya pun harus melalui pengadilan agama. Berkaitan dengan kebendaan atau perkara ekonomi syariah, itu tidak mengenal agama. Apabila seseorang melakukan akad syariah melalui perbankan misalnya, atau orang sama orang melalui akad dengan akad syariah, maka apabila terjadi sengketa, sengketanya itu wajib ditangani oleh pengadilan agama. Oh, jadi kalau misalnya kita simpulkan, kalau pembatasnya itu terkait dengan perceraian, dia sepanjang menikahnya itu Islam gitu Pak ya. Jadi walaupun dia udah pindah misalnya jadi Islam, pindah ke yang lain, sepanjang dia nikahnya pakai Islam, maka cerainya harus Islam lagi. Harus ke pengadilan agama. Kemudian sebaliknya kalau dalam perkara ekonomi syariah, sepanjang dia mengikatkan diri pada akad syariah, walaupun agamanya beda, tetap harus di pengadilan agama juga. Tetap perkara sengketanya tersebut ditangani oleh pengadilan agama. Baik. Kita sedikit mereview dari penyelenggaraan pelayanan di tahun 2022 ya Pak. Kalau bisa disampaikan, tahun ini tuh sebenarnya Pengadilan Agama Palangkaraya udah menerima berapa perkara sih Pak?
Kalau Pengadilan Agama Palangkaraya sampai saat ini sudah menerima 741 perkara. 741 perkara itu terdiri dari 475 perkara gugatan dan 263 perkara permohonan. Baik. Perbedaan antara perkara gugatan itu artinya ada pihak lawan, sedangkan perkara permohonan itu tidak ada pihak lawan. Kalau misalnya gugatannya itu biasanya perkara-perkaranya ada apa aja sih Pak? Perkara perceraian, kemudian perkara sengketa waris, perkara hibah, perkara wakaf, kemudian juga perkara harta bersama. Oh, harta bersama berarti termasuk juga bagian dari gugatan. Kalau misalnya permohonan itu dia terdiri dari perkara apa aja? Kalau perkara permohonan itu biasanya perkara isbat nikah, penetapan perwalian, kemudian lagi minta wali adol, atau permohonan dispensasi kawin. Jadi semua itu sifatnya voluntar atau perkara tidak ada lawan. Sehingga kalau penetapan dijatuhkan oleh majelis hakim, kemudian mereka keberatan hanya melakukan upaya hukum kasasi. Berbeda dengan gugatan, kalau gugatan itu apabila salah satu pihak tidak menerima terhadap putusan hakim, maka dia melakukan upaya hukum banding, baru kasasi, baru PK. Berbeda dengan perkara permohonan, kalau perkara permohonan para pihak tidak menerima terhadap penetapan majelis hakim, dia melakukan upaya hukum kasasi, setelah kasasi baru PK. Jadi berbeda dengan gugatan dan permohonan. Oke, kita sedikit berangkat ke kasus yang paling banyak di masyarakat gitu. Iya. Kalau misalnya perkara gugatan Pak, itu kan di Pengadilan Agama ada gugat cerai Iya. dengan gugat talak. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman apa sih perbedaannya sebetulnya? Wah, ya. Jadi kalau kita menyebut itu CG, cerai gugat itu perkara yang diajukan oleh perempuan. Lalu namanya cerai gugat. Tapi kalau perkara itu diajukan oleh laki-lakinya dalam perkara perceraian, maka disebut dengan CT atau cerai talak. Itu perbedaannya. Dan perbedaan itu berkaitan dengan kalaunya cerai gugat nanti diputus oleh hakim, putusnya ingkrah, maka jatuhlah bain sugura namanya. Tapi kalaunya perkara cerai talak itu dijatuhkan oleh majelis hakim, kemudian diucapkanlah ikrah talak, hanya menjatuhkan talak satu hul'i namanya. Jadi ada upaya hukum mereka untuk rujuk kembali. Oh. Nah, itu perbedaannya dengan cerai gugat sama cerai talak. Kalau misalnya terkait dengan perceraian sendiri Pak, biasanya alasan terbanyaknya apa sih Pak dari cerai itu? Gitu? Kalau dari catatan Panmut Hukum, bahwa perkara yang paling banyak alasannya adalah perselisihan terus-menerus. Artinya terjadi perselisihan terus-menerus yang tidak mungkin lagi dapat dirukunkan kembali. Upayanya sehingga mereka mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. Dan perkara itu paling banyak didominasi oleh perempuan yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama ketimbang laki-lakinya yang mengajukan gugatan untuk bercerai sama istrinya. Nah, Oke. ini fenomena yang sudah umum bahwa perempuan punya hak besar sehingga perempuan bisa mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. Dan kewenangan itu pun berkaitan dengan hak dia untuk mendapat perlindungan juga ya? Mendapatkan perlindungan, misalnya gugatan cerai, kemudian gugatan nafkah anak, nafkah iddah, uang mut'ah, kemudian lagi nafkah madiah namanya, dia bisa mengajukan bukan hanya cerai saja. Jadi kewenangan Pengadilan Agama bisa menangani perkara cerai, kemudian uang iddah setelah bercerai dia minta nafkah, kemudian nafkah anak, kemudian lagi harta bersama, semuanya bisa diajukan ke Pengadilan Agama. Dan itu sudah tren masyarakat sekarang bahwa mengajukan perceraian itu bukan hanya cerainya saja, tapi minta penetapan harta bersama, minta nafkah dan sebagainya. Baik. Jadi itu teman-teman terkait dengan materi yang akan kita sampaikan pada episode 1 dari Pods Papa, Podcast Pengadilan Agama Palangkaraya, bahwasanya Pengadilan Agama itu berwenang menangani perkara yang tidak terbatas hanya orang Islam saja. Pada perkara perceraian, sepanjang dia nikah dengan agama Islam, maka dia bisa diputus di Pengadilan Agama. Kemudian terkait dengan perjanjian dengan akad syariah, maka apapun agama pihaknya, maka dia tetap dapat diselesaikan di Pengadilan Agama juga. Kemudian selain itu kita juga ada perkara-perkara seperti wali adol, isbat nikah, dispensasi kawin, sodaqoh, hibah, dan masih banyak lagi ya Pak ya.
Mungkin itu materi dari podcast pertama episode 1 ini. Dan selanjutnya adalah pesan dari Bapak. Kira-kira pertama nih Pak, untuk kedepannya, untuk tahun 2023, apa sih resolusi dari Pengadilan Agama Palangkaraya untuk pelayanan bagi masyarakat? Yang pertama saya berpesan kepada seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Palangkaraya agar maksimal melakukan pelayanan prima kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu harus dilayani dengan maksimal. Jadi tidak boleh masyarakat tuh kecewa dengan pelayanan yang kita berikan. Mereka boleh kecewa dengan putusan yang diberikan oleh majelis hakim karena ada upaya hukum banding, kasasi sampai PK. Tapi tidak boleh mereka kecewa dengan pelayanan yang kita berikan. Yang kedua, kepada masyarakat wilayah Pengadilan Agama Palangkaraya yang terdiri 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Pahandut, Jekan Raya, Sabangau, Bukit Batu, dan Rakumpit, bahwa mereka bisa mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama bukan datang saja tapi bisa melalui online. Jadi mereka bisa mengajukan gugatan melalui perkara e-court namanya. Mereka tidak perlu datang ke Pengadilan Agama, langsung masuk ke aplikasi e-court namanya, dan dia bisa mengajukan perkara itu secara online. Dan itu tidak repot-repot datang ke Pengadilan Agama, dan itu lebih murah biayanya ketimbang mereka melakukan mengajukan gugatan atau mengajukan permohonan secara manual. Dan ini sudah digaungkan oleh Mahkamah Agung dan Badilak, Dirjen Peradilan Agama, bahwa mengajukan gugatan itu lebih baik dengan cara e-court. Karena e-court itu biaya lebih murah dan efisiensi waktu lebih cepat. Baik. Jadi kalau misalnya kita simpulkan dari pesan-pesan Bapak tadi, pertama untuk warga pengadilannya sendiri, semoga kedepannya kita bisa memberikan pelayanan yang lebih prima, lebih baik dan lebih maksimal juga. Dan untuk masyarakat tadi bisa mengajukan ya Pak, dan tidak hanya mengajukan dengan datang langsung, tetapi kita juga dapat mengajukan perkara secara online melalui aplikasi e-court. Nah, untuk lebih lengkapnya terkait dengan kewenangan-kewenangan Pengadilan Agama secara spesifik, tentang bagaimana cara pendaftaran perkara melalui e-court akan disampaikan pada episode-episode podcast Papa berikutnya. Dan untuk sebagai penutupnya mungkin ada pesan terakhir Pak untuk teman-teman pemirsa di sini yang menyaksikan podcast pertama kita. Terima kasih terhadap pemirsa yang telah membuka dan menghadiri acara ini, bahwa kami sebagai Ketua Pengadilan Agama akan selalu melayani kepada masyarakat dan selalu terbuka kepada masyarakat. Apapun yang diminta atau data pun yang minta kami akan berikan, termasuk juga jumlah perkara dan sebagainya. Dan transparansi untuk gugatan, permohonan dan sebagainya kami akan selalu terbuka. Open terhadap pengadilan ini sangat luas sekali, sehingga masyarakat jangan merasa minder dan jangan merasa takut untuk berurusan atau berperkara ke Pengadilan Agama. Baik, terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya pada episode pertama Pods Papa. Kita telah membahas kurang lebih dari 10 menit terkait dengan kewenangan-kewenangan prinsipil dari Pengadilan Agama Palangkaraya. Semoga kedepannya Pods Papa bisa membahas secara lebih detail lagi. Dan buat teman-teman semua, sampai jumpa pada episode berikutnya. Mungkin boleh sampai dulu deh. Ya. Assalamualaikum.